fasafwuha kadar wal waslu hijranu. Orang kalau menyambung silaturahim maka dia akan bersatu dan boleh jadi akan disatukan oleh Allah nanti di surga. Tapi orang kalau menyambung silaturahim dengan dunia, maka pada hakikatnya dia akan siap-siap harus menjauh dari dunia itu. Dunia akan menghinakan dia, dan pada akhirnya dia akan berpisah. Hijranu. Ini makna yang beliau sampaikan dari 5 bait ini. Nanti bait-bait berikutnya akan disampaikan oleh ustadz-ustadz yang lain. Kesimpulannya jamaah sekalian, Unwanul Hikam, ini judul bait-bait syairnya ini, Unwanul Hikam. Ada yang ulama yang menyebutnya Nuniyatul Busti, karena dia berakhiran huruf nun, selalu berakhiran huruf nun. Kalau antum perhatikan ya, hijranu, kemudian apa lagi tadi? Itulah kenapa dia disebut sebagai nuniyah, ahzanu, umranu, fiqdanu, khusranu. Pada hakikatnya apa yang sudah kita baca ini baru muqaddimah tentang hakikat dunia dan bagaimana seseorang harus bersikap terhadap dunia. Ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan terkait kehidupan dunia ini. وَضَرَبْنَا لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ. Allah berikan permisalan dunia itu seperti air hujan yang turun ke bumi, kemudian dia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang jadi manfaat buat kita. Allah sifatkan dunia itu seperti air. Gimana sifat air? Apakah air itu bisa bertahan di satu tempat? Tidak, air itu tidak pernah bertahan di satu tempat. Kalaupun antum bikin penampungan, ya, pertama dia bisa rusak, air itu bisa kotor, busuk, bisa mendatangkan penyakit. Kemudian bisa dia menguap, ya kan? Air bisa menguap, dia akan hilang. Kalau antum buat saluran, dia akan berpindah. Tidak akan bertahan di satu tempat. Jangan pernah menyangka dunia yang ada pada diri kita saat ini akan kita miliki selamanya. Kecuali kalau kita gunakan dunia kita ini untuk agama Allah Subhanahu wa taala, untuk akhirat kita. Kita infakkan, kita gunakan untuk bantu dakwah, untuk bantu orang lain untuk bisa beribadah. Baru itu akan jadi investasi tabungan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sifat air, orang kalau bermain air, ada yang enggak basah? Pasti basah. Kalau enggak tenggelam, minimal basah. Nah, orang yang bermain dengan dunia, dia akan basah. Dia akan basah. Tinggal bagaimana supaya selamat saja, enggak tenggelam. Itu. Dan sifat air juga memberikan kemanfaatan yang sangat besar. Ya. Dari tadi ini pembicaraan kita ini pembicaraan tentang betapa hinanya dunia. Tapi ingat, kita ini hidup di dunia. Allah sifatkan dunia itu seperti air. Berarti dia juga memiliki manfaat, bisa mendatangkan keberkahan sebagaimana air. Tapi memanfaatkannya harus dengan ilmu. Maka orang yang tidak berilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala, tentang Al-Qur'an dan Sunnah, siap-siap dia tenggelam, siap-siap dia eleh, siap-siap dia mati, ya, di dalam dunia ini sebelum dia mendapatkan kebahagiaan yang sejati di dunia, sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lan yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada satu surga, ada taman surga. Yang belum masuk surga di dunia ini, dia tidak akan masuk surga di akhirat. Apa itu surga di dunia? Yaitu kenikmatan berada di majelis ilmu, kenikmatan beribadah kepada
Allah Subhanahu wa taala. Orang yang masuk ke majelis ilmu, masuk ke taman ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia yang akan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Semoga yang sedikit ini bisa mendatangkan manfaat untuk kita semua. Dan sekali lagi, niat jamaah ya, pasang niat, kumpulkan sebanyak mungkin niat-niat kebaikan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada pertanyaan ya? Oh ya, insyaallah. Afwan.